Shalom, salam sehat untuk kita semua. Semoga di pagi hari ini kita, keluarga besar SD Santo Thomas 4 dalam keadaan sehat. Pada hari ini kita akan mendalami aksi puasa pembangunan yang keempat dengan tema Aku Suka Kejujuran. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu guru, anak didik kami sekalian, mari kita ambil sikap yang baik dan benar untuk memulai pendalaman kita ini. Mari kita hening sejenak. Mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bernyanyi untuk lagu pembukaan. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Nah, Bapak dan Ibu guru, anak didik kami sekalian, pada hari ini kita akan mendalami subtema Aku Suka Kejujuran. Kejujuran berasal dari kata jujur, berarti berkata secara ikhlas, mengucapkan sesuai dengan kenyataan, lurus hati. Sikap jujur merupakan sebuah keutamaan moral yang dicari dan diperjuangkan semua orang. Orang yang bersikap jujur sangat dicintai banyak orang, sedangkan orang yang bertindak tidak jujur sangat dibenci banyak orang. Sebagai seorang anak jujur, untuk berkata dan bertindak jujur, kita mengalami banyak tantangan, baik dari dalam diri sendiri maupun dari luar diri kita. Dengan berkata dan bertindak jujur, kita akan merasa bahagia. Mari kita ikuti pertemuan ini dengan baik, dengan tenang, dan memberikan perhatian yang serius. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi teladan bagi kami untuk hidup jujur. Semoga berkat-Mu selalu melimpah ke atas diri kami, sehingga kami selalu hidup dalam kejujuran dan menjadi pembawa damai bagi sesama.
Semua doa dan permohonan ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Nah, anak-anak ibu sekalian, bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul bab 5 ayat 1 sampai 11. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkan di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdusta bersepakat untuk mencobai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapat bahwa dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, anak-anak ibu sekalian, tadi kita kan sudah mendengarkan bacaan untuk pada pagi hari ini yang diambil dari Kisah Para Rasul bab 5 ayat 1 sampai 11. Nah, untuk mendalami bacaan yang kita dengarkan tadi ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, menurut bacaan tadi, siapa yang menahan sebagian harga tanah itu? Coba sayang kamu jawab. Siapa yang menahan harga itu? Nah, yang menahan adalah Ananias dan Safira. Oke, bagus, mantap ya. Lalu pertanyaan yang kedua, apa yang terjadi atas diri Ananias dan Safira yang telah berbohong? Coba, apa tadi yang terjadi, nak? Yang terjadi adalah mereka rebah, dan pada saat itu juga mereka meninggal. Nah, pertanyaan yang ketiga, siapa yang bertanya kepada Ananias dan Safira tentang harga tanah yang mereka jual? Coba siapa sayang? Siapa tadi yang bertanya? Nah, yang bertanya adalah Petrus. Nah, bagus ya sayang. Nah, anak-anak ibu, setiap perbuatan yang tidak baik akan berakibat tidak baik juga. Karena itu, segala perbuatan kita harus dilandasi dengan kejujuran.
Perbuatan jujur mendatangkan kebaikan dan keadilan. Allah memperhatikan setiap perbuatan kita, entah itu yang baik ataupun perbuatan yang jahat. Oleh karena itu, sebagai anak-anak Allah, kita harus hidup dengan jujur, baik itu dalam bertutur kata dan juga dalam perbuatan sehari-hari. Nah, anak-anak Ibu, kita mau menyampaikan segala doa-doa permohonan kita. Sekarang ambil sikap yang tenang, lipat tangan dan tutup matanya. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi teladan bagi kami. Saat ini Tuhan, kami ingin menyampaikan doa-doa permohonan kami. Gereja, Bapa yang baik, Engkau memberi kami pemimpin gereja untuk membimbing kami. Kami mohon lindungilah mereka agar selalu dalam keadaan sehat, sehingga dapat membawa kami pada kejujuran sejati seperti yang Engkau inginkan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi Ibu dan Bapak Guru, Allah yang berbelas kasih, kami juga berdoa bagi Ibu dan Bapak Guru. Mampukanlah Ibu dan Bapak Guru kami untuk membimbing dan menunjukkan sikap jujur kepada kami anak-anaknya, sehingga kami menjadi anak-anak yang baik di hadapan-Mu dan sesama kami. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi kedua orang tua kami, Allah yang Maha Murah, Engkau memberi kami orang tua yang baik, yang selalu menjaga dan merawat kami, memenuhi kebutuhan hidup dan menyayangi kami setiap hari. Berkatilah kedua orang tua kami, berilah mereka kesehatan agar dapat bekerja dengan baik. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Bagi semua peserta didik, Allah yang Maha Baik, kami bersyukur atas cinta-Mu yang selalu melimpah dalam hidup kami. Tuhan, kami mohon ajarilah kami untuk hidup jujur, semangat dalam belajar, dan selalu taat kepada Bapak dan Ibu guru, serta kedua orang tua. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Mari kita mengucapkan doa Bapa kami dengan bersama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kejujuran adalah suatu sikap yang sangat disukai semua orang. Kejujuran berasal dari kata jujur. Jujur berarti mengungkapkan sesuatu sesuai dengan yang sebenarnya. Berkata iya tanpa menambahi atau mengurangi sebuah peristiwa yang kita saksikan. Sebagai orang Kristiani, kita diajarkan untuk berkata dan bertindak jujur. Yesus sendiri telah mengajarkan tentang kejujuran dengan berkata,
Jika iya, hendaklah kamu katakan iya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih dari itu berasal dari si jahat. Nah, kamu baca nanti dalam Injil Matius bab 5 ayat 37. Sebagai seorang anak-anak yang dikasihi Tuhan, sebaiknya kita harus jujur. Karena bila kita sudah jujur, maka kita menjadi bahagia. Kebahagiaan yang kita rasakan merupakan rencana dan keinginan Allah. Maka untuk itu anak-anak ibu sekalian, mari kita tutup pertemuan yaitu pendalaman APP kita yang keempat ini dengan berdoa. Kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Semoga sabdamu yang telah kami renungkan hari ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami setiap hari. Semoga kami selalu berusaha untuk hidup jujur di sekolah dan juga di rumah. Semua doa dan permohonan ini kami aturkan kepadamu melalui perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita bernyanyi untuk lagu penutup. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Aku senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Nah, Bapak dan Ibu guru dan juga anak didik kami sekalian, dengan demikian pendalaman kita mengenai APP yang keempat ini telah selesai. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.